Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan pada kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat besertakan salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang atau Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Novita Yanti, Magister Pendidikan, beserta para audiens, para penonton dan pendengar. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, yakninya konsep pembelajaran tematik dan kooperatif dalam pembelajaran PAI. Akan saya bagi dalam dua sesi. Yang pertama, konsep pembelajaran tematik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tematik diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan tema. Pembelajaran menurut Jackson adalah upaya yang sistematis dalam menata lingkungan belajar guna menumbuhkan dan mengembangkan belajar peserta didik. Dari definisi tematik dan pembelajaran tematik dapat dimaknai sebagai upaya menata lingkungan belajar secara sistematis dalam rangka proses interaksi antara guru dan siswa guna melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dengan mengkonstruksikan materi berbentuk tema-tema. Manfaat pendekatan tematik: yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik. Yang ketiga, mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak. Yang keempat, peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas dan dapat dengan mudah digunakan untuk memadukan banyak bidang studi. Yang kedua, tema dipilih memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, tema harus mampu mewadahi sebagai besar minat anak. Serta yang kelima, tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakninya kooperatif dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam kelompok. Dengan kerjasama dapat meningkatkan cara kerja peserta didik menuju lebih baik dan memupuk sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif sebagai lingkungan belajar di mana peserta didik bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang kemampuannya berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tidak sama dengan kerjasama kelompok secara berkelompok, tetapi pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok. Karena dalam pembelajaran kooperatif ada tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interpesiensi efektif di antara anggota kelompok. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Yang keempat, komunikasi antara anggota kelompok.
Nah, dapat saya simpulkan, pembelajaran tematik yang ada di Indonesia bertolak dari kurikulum 2013, bukan kurikulum tematik. Sehingga untuk menyajikan pembelajaran tematik membutuhkan kemahiran khusus bagi para guru atau pola student center yang menjadi ciri khas juga tidak sedikit membuat para guru bingung dalam mengelola kelasnya. Karena harus melakukan perubahan yang sebelumnya lebih kepada teacher center. Pembelajaran kooperatif juga mengajarkan siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik antara sesama siswa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.